bank terbesar di Amerika Serikat namanya Silicon Valley Bank itu bangkrut dalam waktu 48 jam. Apakah itu hebat? Jelas hebat. Ya, hebat sekali. Mereka membuat prestasi baru yang dimana dalam 2 hari mereka bisa mengalami kejatuhan yang begitu fakta dan harga saham mereka turun 60% dan bahkan 60%-nya itu masih bisa turun lagi. Wow, sungguh prestasi yang luar biasa. Dalam 2 hari bisa bangkrut. Wow, apakah kalian kaget? Aku tidak kaget karena aku sudah menduga ini semuanya. Maksudnya udah menduga, ya maksudnya bukan menduga aku tahu mereka bakal kolaps, tapi aku bakal yakin kalau ada sesuatu yang bakal lebih buruk bakal kejadian di dunia perekonomian gitu. Kita baca beritanya. Silicon Valley Bank berakhir kolaps pada Jumat tanggal 11 Maret 2023. Ini terjadi setelah perusahaan perbankan komersial berbasis California, Amerika Serikat ini mengalami krisis modal dan bangkrut dalam 48 jam terakhir. SVB dilaporkan berusaha mengumpulkan sejumlah dana untuk menangani krisis. Kepanikan dipicu oleh komunitas modal venture capital. Ini menjadi kegagalan perbankan AS terbesar sejak krisis keuangan 2008. Akar keruntuhan SVB berasal dari dislokasi ketika klien pemula menarik simpanan untuk menjaga perusahaan mereka tetap bertahan di lingkungan IPO. Sehingga itu mereka dipaksa untuk menjual semua obligasi yang tersedia untuk dijual dengan kerugian 1,8 miliar USD. Oke, karena artikelnya kepanjangan bakal ku persingkat dengan gampang. Gimana sih cara bank bekerja? Apa sih SVB ini? Nih, aku bakal ngasih tahu gimana cara bank bekerja. Jadi shut the fuck up and you can listen to me, oke? Biar ku gambarkan supaya kalian mudah mengertinya. Jadi ini ada bank namanya Silicon Valley Bank. Bank ini ada di Silicon Valley. Ini kayak gambar titit ya, tapi ya udah deh kita gambar titit. Kau nggak percaya kalau ini kayak gambar titit? Ya aku liatin deh. Kayak oke. Jadi ini ada startup. Bukan cuma satu startup, tapi ada banyak startup perusahaan-perusahaan baru berkembang itu. Jadi mereka startup ini butuh duit. Karena apa? Karena di Amerika sana ekonomi lagi sulit, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ekonomi di sana lagi sulit. Jadi mereka di sini butuh duit. Startup ini narik duitnya ke sini. Mereka narik duit dari bank. Yang perlu kalian tahu adalah ketika ada banyak nasabah pengen narik uangnya secara bersamaan dari sebuah bank, maka yang terjadi adalah ya banknya kehabisan duit. Mungkin kau sekarang bertanya-tanya, loh kok bisa bank kehabisan duit? Emang ada apa? Kok bisa suatu bank kan sumbernya uang, kenapa bank bisa kehabisan duit? Ini anggapan aku punya bank Akil. Misalnya di sini ada Lusigo, ada King Kong, ada Ryowu, di situ ada Revalor, ada Wildan juga. Oke deh, boleh Wildan. Nah, misalnya di sini Lusigo punya duit 1 juta gini. Di sini King Kong juga punya 1 juta. Lusigo nitip duitnya Bang Akil, titip duit ya 1 juta. King Kong juga, woi Bang Akil nitip duit 1 juta. Berarti Bang Akil itu punya total duit 6 juta, oke? Yang kalian nggak tahu di sini adalah SVB atau bank di US tadi punya hak untuk memainkan uang kalian. Apa sih yang kumaksudkan dengan memainkan uang kalian? Yang kumaksudkan itu kayak gini. Lusigo nitip ke aku 1 juta, oke? Berarti Lusigo itu boleh punya 10% dari uangnya. Berarti uangnya Lusigo tinggal 100.000. Nah, di sini aku megang 900.000. 900.000 dari duit Lusigo itu berhak untuk kupinjamkan ke orang lain. Oke, berhak kupinjamkan ke Nevana. Bukan cuma kupinjamkan ke Nevana, 900.000 ini itu berhak untuk kuinvestasikan. Sekarang kok dapat idenya kan? Kalau 900.000 dari duit Lusigo itu berhak ku investasikan. Masalahnya di sini bukan cuma terjadi ke Lusigo, tapi aku berhak ngeinvestasikan duitnya King Kong, Ryowu, Revalor, Wildan dan Danidon. Masing-masing dari mereka itu duitnya 900.000 berhak untuk kuputar-putar. Kan uangnya nggak semuanya ku pinjamkan ke Nevana dong. Beberapa tuh ada yang diinvestasikan. Pertanyaannya, kenapa SVB bangkrut? Kenapa mereka bangkrut atau kehabisan uang atau bahasa kerennya bank ran out, bahasa kerennya ini. Mereka nasabah itu mau narik duit dalam jumlah banyak secara bersamaan. Aku investasi tuh kayak misalnya 100.000 atau 200.000-nya Lusigo. Ku kasih ke saham. Ternyata harga sahamnya turun. Meskipun harga sahamnya turun ya, tiba-tiba Lusigo itu
pengen narik duit 1 juta. Apa yang bisa aku lakukan? Ya aku bisa melakukan gigit jari. Ya gitu, aku cuma bisa gigit jari. Karena apa? Karena aku sudah tidak punya uangnya, karena uangnya rugi gitu. Ya jadi kayak gitu. Ya sebenarnya solusinya sih ada ya. Solusinya itu adalah melikuidasi atau ngambil uang nasabah yang lain. Tapi solusi yang paling efektif adalah beli baju wibu lokal di bit.ly/tokocs.